Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Suratinisi Channel. Bagaimana kabar Bunda dan Yanda semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan kesuksesan selalu. Baik Bunda dan Yanda semuanya, kali ini saya akan sharing tentang SPPN PAUD tema tanaman untuk kelompok B di semester 1. Tema tanaman di sini ada 4 minggu ya, saya bagi tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman obat, keluarga atau toga. Di tanaman sayur saya akan membahas tentang macam-macam sayur, manfaat sayur, dan bagian-bagian tanaman. Sedangkan tanaman buah, macam tanaman buah, manfaat buah, dan ciri buah-buahan. Tanaman hias, macam tanaman hias, manfaat tanaman hias, cara menanam dan merawatnya. Sedangkan di tanaman obat keluarga atau toga, kita kenalkan macam-macam tanaman obat, manfaatnya, dan cara memanfaatkan tanaman toga. Baik, tujuan subtema tanaman sayuran adalah anak terbiasa bersyukur atas nikmat ciptaan Tuhan, anak dapat mengidentifikasi perbedaan macam-macam tanaman sayuran, anak dapat menyusun pola gambar sayuran, anak mampu menyebutkan ciri-ciri sayuran, sayur wortel contohnya, anak dapat mengelompokkan macam-macam tanaman sayuran, anak dapat mengenalkan keaksaraan awal pada anak, melatih koordinasi mata dan tangan untuk melakukan gerakan rumit, membiasakan anak untuk hidup sehat, melatih kemandirian anak dalam setiap kegiatan, melatih menyanyi lagu macam sayur, dan anak mempunyai sikap perilaku peduli atau suka membantu. Nah, ini nanti ketika bunda-bunda mau membuat RPPH-nya, tinggal diolah-alik saja, karena kan untuk PTM itu kita dibatasi durasi waktu ya. Insya Allah hari Minggu saya akan sharing tentang panduan pembelajaran tahun 2021-2022. Ini bentuk RPPM-nya yaitu bidang pengembangan 6, saya pakai KD 1.1.1.2, materinya tanaman sayur ciptaan Tuhan, kegiatan mainnya berdiskusi tentang macam-macam sayuran, berdiskusi tentang manfaat dari sayuran. Sedangkan sosem KD yang saya pakai 2.8, 2.9 yaitu sikap mandiri dan sikap peduli atau suka menolong. Di sini anak-anak ketika cooking class memasak sayur bening, itu anak-anak mandiri melakukan kegiatan sendiri ya, memotong sayur atau menyiapkan alat-alatnya. Sedangkan untuk fisik motorik saya pakai 3.3, 4.3, yaitu untuk meronce dan kolase. Anak-anak meronce kalung untuk bunda atau untuk ibu dari wortel dan kacang panjang. Lalu kolase gambar wortel, kita gambar wortel, kita kasih boleh ampas kelapa, boleh guntingan kertas. Silakan bunda mengembangkan sendiri. Sedangkan kognitif yaitu 2.2, 3.5 garing 4.5, 3.6 garing 4.6, 38 garing 4.8, yaitu nanti anak-anak menyusun pola, melengkapi pola gambar sayur, mengelompokkan gambar sayuran, terus pertumbuhan kecambah atau toge anak-anak praktek langsung, yaitu sebelumnya sudah praktek langsung menanam toge, lalu di sini anak menceritakan presentasi yaitu sains pertumbuhan tanaman. Sedangkan bahasa ada di KD 3.11 garing 4.11, 3.12 garing 4.12, yaitu manfaat sayur. Anak dapat menceritakan manfaat sayur dan anak juga mampu berpresentasi menceritakan pertumbuhan tanaman. Lalu keaksaraan awalnya anak-anak dapat menghubungkan gambar dengan tulisan. Sedangkan seni yaitu KD 3.15 garing 4.15, yaitu anak-anak menggambar dan mewarnai sayur kesukaannya, lalu menyanyikan lagu macam sayur. Sedangkan bentuk penilaiannya ini contohnya ya, penilaian checklist seperti yang sudah saya share kemarin, seperti ini. Ini contoh penilaian hasil karya ya, ketika anak-anak membuat atau praktek sains ketika menanam biji-bijian, membuat kecambah. Ini semua bidang pengembangan bisa masuk. Terus STEM juga ada. Di sini sainsnya yaitu pertumbuhan. Terus teknologi alat yang dipakai semuanya. Terus engineering, proses pertumbuhannya itu anak-anak mengamati. Terus
artinya itu ketika anak menyiapkan alat-alat untuk membuat itu pertumbuhan, misalnya dengan komposisi kapasnya berapa dan sebagainya. Sedangkan untuk kognitif, pengetahuannya anak dapat di sini. Contoh yang kedua misalnya masak sayur bening atau membuat sate buah, itu juga STEM-nya masuk ya. Sainnya misalnya ketika anak-anak memasak sayur bening, perubahan dari barang mentah ketika dimasak menjadi matang, itu sainnya. Terus teknologi alat-alat untuk memasak, mulai panci, kan teknologi sederhana ya kalau anak PAUD ya, panci, terus sendok sayur, mangkok dan sebagainya itu. Terus engineering, proses memasaknya itu, proses memasak sayur beningnya. Terus artnya yaitu penyajiannya ketika menyajikan sayur yang sudah matang, atau seni memotong wortelnya biar cantik bagaimana, itu masuk di art. Sedangkan matematik ukurannya sayur bening kalau bahan-bahannya sekian, untuk kuahnya sekian, bumbunya bawang putihnya berapa, bawang merahnya berapa, seperti itu. Jadi ini sebetulnya kalau kita paham tentang STEM, ketika kita cooking class itu STEM itu juga masuk. Bidang pengembangan, 6 bidang pengembangan juga masuk. Ini bentuk RPPM-nya yaitu 6, saya masih pakai KD 1.1, 1.2, buah ciptaan Tuhan, yaitu diskusi macam buah, diskusi tentang manfaat buah, lalu anak-anak juga dapat membedakan ciptaan Tuhan dan bukan. Sosumnya saya pakai 2.5, 2.6, yaitu sikap percaya diri dan sikap disiplin, yaitu berani menceritakan pengalamannya ketika berkebun contohnya. Terus berani menyanyi, terus berani tepuk, di sini sikap percaya diri. Terus disiplin, merapikan alat-alat setelah cooking class atau merapikan alat-alat setelah kegiatan. Sedangkan FM KD yang saya pakai 3.4, 4.4, 3.3, garing 4.3, yaitu sikap hidup sehat, gerak dan lagu, dan 3M, yaitu kita kenalkan kepada anak-anak bahwa buah itu menyehatkan badan. Jadi anak-anak harus suka makan buah, tidak boleh memilih buah, semua harus dikonsumsi karena semuanya menyehatkan badan. Lalu menirukan gerakan lagu, aku sebuah pohon jambu, ini dahanku dan ini rantingku, bila aku tumbang krek krek krek, bila aku tumbang krek krek krek, dan seterusnya. Lalu 3M, mewarnai, mencocok, menempel gambar apa. Kognitif KD yang saya pakai 3.5, garing 4.5, 3.6, garing 4.6, 3.8, garing 4.8, yaitu puzzle buah, menyusun pola, mengelompokkan gambar buah. Di sini anak-anak menyusun kepingan puzzle, menyusun pola buah, mengelompokkan gambar buah berdasarkan kulitnya, kasar dan halus. Jadi indera perabanya digunakan. Lalu bahasa ada KD 3.11, 4.11, 3.12, 4.12, yaitu bahasa ekspresif dan keaksaraan awal. Di sini anak-anak bermain tepuk bagian-bagian tanaman, lalu menghubungkan gambar dengan tulisannya. Sedangkan seni yaitu 3.15, garing 4.15, anak-anak dapat menyanyikan lagu macam buah dan kreasi dari bahan alam. Kreasi dari bahan alam contohnya misalnya dari daun pohon mangga dibuat mahkota, atau dari pelepah pisang kita buat untuk membuat tembak, pistol, atau mainan lainnya. Itu semua kreasi anak. Nah, sekarang kita sudah sampai ke minggu ketiga. Tujuan pembelajaran dari subtema tanaman hias atau bunga adalah anak dapat mempercayai tanaman hias sebagai ciptaan Tuhan, anak dapat menghargai lingkungan, anak dapat mempunyai sikap percaya diri, anak dapat mempunyai sikap peduli dan mau membantu, anak dapat menyanyikan lagu Semua Bunga, anak dapat memecahkan masalah sederhana dan mengenali lingkungan alam, anak mampu bahasa reseptif dengan mendengarkan cerita, anak mampu berbahasa ekspresif dengan menceritakan pengalaman, anak mampu keaksaraan awal, dan anak mempunyai kreativitas untuk membuat kreasi. Akhirnya kita sampai ke minggu 3, yaitu tema tanaman hias atau bunga.
6 yang saya pakai masih 1.1, 1.2, yaitu materinya tanaman hias ciptaan Tuhan dan merawat tanaman. Sedangkan kegiatan mainnya dengan diskusi macam tanaman hias, bagaimana kita bentuk rasa syukur kepada Allah, yaitu dengan merawat tanaman dengan praktek menyirami tanaman. SOSEM KD 2.5, 2.9, yaitu sikap percaya diri dan sikap peduli. Berani bercerita, berbagi pengalaman ketika berkebun, membantu ibu menanam bunga, dan sebagainya. Monggo dikembangkan sendiri kegiatannya. FM KD 3.3, 4.3, yaitu berkreasi dari balok, berkreasi dengan kertas, yaitu bermain balok membuat taman bunga, terus kolase bunga. Kognitif 3.5, 4.5, 3.6, 4.6, 3.8, 4.8, yaitu mengenal ukuran, yaitu dengan mengenal ukuran tinggi dan rendah. Kita membandingkan bunga yang tinggi mana, bunga yang rendah mana, namanya ini seriasi. Terus menyusun pola bunga, misalnya dari bunga yang berwarna merah, putih, kuning, kembali lagi ke merah, putih, anak melengkapi. Memasangkan benda, memasangkan bunga dengan pasangannya. Sedangkan bahasa tadi yang saya pakai 3.10, 4.10, 3.11, 4.11, 3.12, 4.12, yaitu bahasa reseptif dengan mendengarkan cerita bunga mawar yang sombong. Bahasa ekspresif, anak-anak berbagi pengalaman atau menceritakan kembali. Keaksaraan awal, anak-anak menyusun hurufnya masih acak ya, misalnya mawar hurufnya itu masih acak, anak menyusun huruf menjadi nama bunga mawar, misalnya lili jadi ilil, disusun anak menjadi lili, seperti itu. Sedangkan seni KD yang saya pakai 3.14, 4.14, 3.15, 4.15, yaitu lagu semua bunga dan mewarnai gambar. Anak-anak menyanyikan lagu semua bunga, dan mewarnai gambar mawar. Jadi seperti itu ya Bunda. Baik Bunda dan Yanda semuanya, kita sampai ke minggu terakhir, yaitu minggu keempat, tentang tanaman obat. Tujuan yang ingin dicapai, anak dapat mempercayai tanaman obat adalah ciptaan Tuhan, anak dapat menghargai lingkungan, anak dapat cooking class, membuat wedang jahe untuk ayah, anak dapat melakukan senam fantasi, anak dapat mengelompokkan gambar, anak dapat membilang jumlah gambar, anak dapat menyebutkan bagian tanaman obat. Di sini kunyit. Anak dapat berkreasi dengan mengecap atau stempel dengan jari dengan pewarna kunyit. Anak dapat berbahasa reseptif, anak dapat berbahasa ekspresif, dan anak dapat menyanyikan lagu Si Mungil Kencur. Ini kegiatan kita, yaitu 6. Saya masih pakai KD 1.1, 1.2, Toga Ciptaan Tuhan dan Menghargai Lingkungan. Di sini anak-anak bisa diajak diskusi tentang macam tanaman obat dan manfaatnya, juga merawatnya. SOSEM di KD 2.5, 2.8, sikap percaya diri dan sikap mandiri. Berani berbagi pengalaman, berani menyanyi. Terus sikap mandiri, membuatkan wedang jahe buat ayah. Sedangkan fisik motorik KD 3.3, 4.3, yaitu mengecap atau stempel dengan ibu jari, yaitu stempel gambar dengan jempol, pewarnanya pakai pewarna alam, yaitu yang kita pakai kunyit. Kognitif KD 3.5, 4.5, 3.8, 4.8, yaitu membilang dan mengelompokkan benda, membilang jumlah gambar tanaman obat, mengelompokkan gambar tanaman obat. Lalu bahasa KD 3.10, 4.10, 3.11, 4.11, bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Anak mendengarkan cerita Si Mungil Kencur. Anak dapat berbagi pengalaman ketika membuatkan wedang jahe atau menceritakan kembali cerita yang sudah didengarkan. Seni, yaitu lagu Si Mungil Kencur, anak dapat menyanyikan lagu Si Mungil Kencur. Ini sekedar contoh kegiatan, yaitu melipat bunga tulip, terus memasangkan benda dengan pasangannya, mengenalkan ukuran, membuat sate, memasak, cooking class, membuat sayur bening, dan sebagainya, menyusun pola. Sedangkan di sini ada cerita mawar yang sombong, nanti bisa langsung ke linknya, cerita Si Mungil Kencur, langsung ke linknya, pertumbuhan tanaman, langsung ke linknya, dan tepuk bagian tanaman dan gerak dan lagu juga sudah saya share linknya. Monggo silakan, kalau mau punya referensi lain juga disilakan.
Baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya share dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat, dan bila bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share. Akhirnya salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.